Halo lur, jumpa lagi dan inilah iPhone 4S HP mungil dari Apple. HP ini umurnya sudah 10 tahun lebih ya, kira-kira 13 tahunan lah. Buat sebuah ponsel umur segitu udah jadi kakek nenek. Dirilis tahun 2011, masuk resmi di Indonesia awal tahun 2012 dengan bundling dari operator SIM merah. Dibanderol dengan harga 7,7 jutaan untuk versi internal 16 GB. iPhone 4S bisa dibilang penyempurna lah dari versi sebelumnya, yaitu iPhone 4. Mulai dari dukungan iOS yang lebih panjang, chipset yang lebih baru, dan kemampuan kamera belakang yang sudah ditingkatkan. Tapi untuk sektor lain rata-rata masih sama ya, terutama bentuknya yang relatif mirip. Perbedaannya bisa dilihat dari garis antenanya. Jika iPhone 4S memakai 4 garis antena, sedangkan iPhone 4 hanya 3 garis antena saja. Sebagai ponsel premium dari Apple, bahan materialnya tentu nggak tanggung-tanggung ya. Depan belakangnya kaca tahan goresan, sedangkan samping-sampingnya berbahan stainless steel. Dari pertama pegang sudah sangat kerasa premiumnya. Ini menjadi bukti bahwa Apple sukses meracik ponsel ini memberikan kesan premium. Lalu untuk beratnya sekitar 140 gram, cukup berat bagi ponsel sekecil ini. Namun mengingat bahan materialnya tadi, rasanya wajar aja sih. Di bagian depan terdapat earpiece, kamera depan. Sebelah sini ada sensor-sensor ya, cuma nggak kelihatan. Lalu layar utama dan tombol home yang katanya rentan rusak. Beruntungnya unit saya ini masih aman. Sisi kanan hanya ada tempat SIM card. Di sebelah kiri ada switch silent dan tombol volume. Untuk atasnya terdapat tombol power, mikrofon, lalu jack audio 3,5 mm. Sedangkan di bagian bawah ada mikrofon, port model lama 30 pin, dan single speaker. Di bagian belakang ada kamera utama, LED flash, logo keramat dari Apple, tulisan iPhone. Di bawahnya ada semacam keterangan desain by Apple in California dan sebagainya. Entah kenapa meski sudah berumur belasan tahun, saya tetap suka dengan desain HP ini. Dilihat dari segala arah pun tetap terasa ganteng, keren, dan menawan. Soal desain no debat lah, ini cakep. Tapi semua balik lagi ke selera masing-masing ya. Bagi orang yang tidak suka desain flat seperti ini memang nggak cocok, rada kurang nyaman saat digenggaman. Solusinya ya pakai case. iPhone 4S menggunakan layar sebesar 3,5 inci, tipenya IPS LCD, kapasitif touchscreen, beresolusi 640 x 960 pixel dengan rasio 3:2, mendapatkan kerapatan pixel hingga 330 ppi. Lalu sudah diproteksi oleh Corning Gorilla Glass plus oleh Public Coating. Secara spek untuk HP jadul ini udah bagus banget ya. Tampilannya cakep, nyaman di mata. Belum lagi dengan kerapatan pixel yang tinggi, jadi makin betah lah liatin lama-lama layarnya. Ya, Apple dari dulu emang terkenal dengan Retina display, yaitu emang sebutan dari mereka sendiri dengan membanggakan kualitas dari layarnya. Untuk jaringannya dia masih 3G ya, belum 4G. Udah support Bluetooth, Wi-Fi, GPS, jack audio 3,5 mm, dan port jadul 30 pin. iPhone 4S menjadi ponsel terakhir dari Apple yang menggunakan port seperti ini, karena di generasi selanjutnya sudah menggunakan port 8 pin alias Lightning. Saat awal dirilis, iPhone 4S menggunakan iOS versi 5, bisa di-upgrade hingga iOS 9.3.6. Memakai chipset Apple A5 45 nanometer, dual core prosesor, clock speednya 1 GHz,
Cortex A9. GPU-nya menggunakan PowerVR SGX 543 MP2. RAM-nya hanya 512 MB. Untuk unit saya internalnya 16 GB ya. Ada pilihan lain juga seperti 8, 32 dan 64 GB. Untuk UI-nya sederhana dan simple ya, mudah dipahami plus nggak ribet. Bentuk ikon-ikonnya juga bagus, tertata rapi. Dan user interface-nya yang saya suka ya milik iPhone, Samsung dengan One UI, dan Sony yang mendekati Android stock. Ketiga UI ini menurut saya bagus dan pengoperasiannya juga mudah. Dan yang penting sih nggak ada iklan. Dengan software dan hardware yang jadul, semakin sedikit aplikasi sosmed ataupun game yang mendukung. Meski bisa diinstal, itu pun dengan versi yang lebih lama. Bahkan kebanyakan tidak bisa berjalan dengan baik, seperti harus update versi terbaru, gagal login, dan sebagainya. Namun untuk Facebookan dan Facebook Messenger masih bisa digunakan. Khusus untuk YouTube, bisa diakali menggunakan aplikasi browser ya. Ya memang inilah derita HP jadul, serba terbatas. Lalu bagaimana jika buat main game? Saya sudah coba game dengan kualitas ringan, cukup lancar sih, minim lag juga. Lalu nyoba game berkualitas XD, bisa dimainkan namun lag agak sering terjadi ya, meski tidak terus-menerus. Konsekuensinya bodi menjadi panas dan menguras baterai. Dengan chipset jadul yang berfabrikasi 45 nanometer dan RAM yang cuma setengah giga, bisa menjalankan game seperti ini pun sudah bagus ya. Lanjut ke sektor musiknya, tampilannya ciri khas iPhone ya, dengan didominasi warna putih, terdapat foto album dan keterangan lainnya. Untuk mengatur equalizer kita harus pergi ke pengaturan, lalu pilih aplikasi musik, selanjutnya atur EQ. Pilihannya banyak, tapi entah kenapa saya lebih suka off ya, jadi apa adanya, namun semua balik lagi ke selera masing-masing lah. Kualitas suara HP ini bagus ya, meskipun single speaker, karakternya halus, namun powerful. Emang nggak salah kebanyakan masih pakai HP ini untuk sekedar mendengarkan musik. Dan saya nggak ragu kasih nilai A pada HP ini. Dijadiin dub juga lumayan sih. iPhone 4S dibekali dengan kamera depan, resolusinya hanya VGA saja, nggak ada yang spesial dan hasilnya pun apa adanya. Tapi setidaknya ada lah ya, daripada nggak ada. Ini adalah video dari kamera depan iPhone 4S. Dia VGA ya, bisa record video 480p 30 fps. Untuk kamera belakangnya mendapat peningkatan dibanding versi sebelumnya. Resolusinya 8 megapiksel, memakai sensor Sony IMX145 berukuran 1/3,2 inci, beraperture 2.4, sudah autofocus, face detection, support SDR juga, focal lengthnya 35 mm dan bisa record video Full HD 1080p
30 fps. Untuk hasil fotonya masih bagus, dan itu fakta ya. Gambarnya natural, bersih, bening, tajam. Dari segi warna nggak berlebihan, ini pas dan saya suka. Seolah-olah HP ini berkata yang tua tidak kalah dengan yang muda. Padahal di pengaturannya pun standar, seperti zoom, filter, dan pengaturan umum lainnya. Tinggal tap dan jepret, sesimpel itu. Buat kualitas kamera belakangnya 2 jempol lah untuk HP jadul ya. Jangan dibandingkan dengan HP sekarang. Udah beda soalnya. Halo lur, ini adalah video dari iPhone 4S. Dia bisa record video sampai Full HD ya, 1080p 30 fps. Dari warna lumayan, udah oke lah, cuma mungkin kurang stabilisasi saja. Overall HP ini cakep, desain ganteng, kualitas speaker yang istimewa, dan kamera yang jempolan. Namun pasti ada kekurangannya ya. Intinya hanya untuk nostalgia saja, bukan daily driver. Buat musikan juga masih oke, ataupun buat jepret foto ya masih lumayan lah. Untuk ketersediaannya masih banyak diperjualbelikan di toko online shop dengan kondisi dan harga yang bervariasi. Oke, sekian dulu di video kali ini tentang iPhone 4S, kala itu menjadi HP premium dari Apple. Selamat bernostalgia, terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan matur suwun dulur.